Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Materi Pendidikan dalam Al-Quran dan Hadis. Anggota kelompok 2 terdiri dari Rila Istafrida, NIM 2003096075, Romania, NIM 2003096100, Yutika Nur Afifah, NIM 2003096103. Materi ini terdapat 3 subbab. Bab pertama membahas tentang Quran Surah Luqman ayat 12-19. Yang kedua membahas tentang pentingnya ilmu kealaman. Dan yang ketiga membahas tentang integrasi ilmu kauniyah dan ilmu Qur'aniyah. Materi pertama yaitu Quran Surah Luqman ayat 12-19 akan disampaikan oleh pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yutika Nur Afifah dari kelompok 2, NIM 20030966103. Di sini saya akan menjelaskan materi pada Quran Surat Luqman ayat 12-19. Yang pertama yaitu Tauhid. Pendidikan yang pertama diberikan Luqman kepada anaknya adalah peletakan pondasi dasar ketauhidan, yaitu penanaman keesaan Allah Ta'ala. Seperti dalam firman-Nya surat Luqman ayat 13 yang berbunyi, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa yu'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ya artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Selain dari Quran Surat Luqman, terdapat pula hadis yang menyebutkan untuk bertauhid, yaitu al-anbiya'u ikhwatun min awati wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Yang artinya, para nabi berasal dari satu ayah, Adam. Ibu mereka berbeda-beda, namun agama mereka satu. Hadis riwayat Muslim nomor 2365. Yang kedua yaitu pendidikan syariat. Pendidikan kedua dalam konsep Luqman adalah pendidikan syariat, aturan-aturan beribadah dan bermuamalah. Luqman memerintahkan kepada anaknya agar menunaikan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar. Termaktub dalam Quran Surat Luqman ayat 17 yaitu, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma ashabak inna dzalika min 'azmil umur. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Quran Surat Luqman ayat 17. Selain pada Quran Surat Luqman, terdapat pula hadis sebagai berikut. An Abdillah bin Mas'ud qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu amalin afdalu qala as-salatu waqtiha qala summa qultu summa ayu qala birrul walidain qala qultu summa ayu qala al-jihadu fi sabilillah. Yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amalan yang paling afdal? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti kepada orang tua. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa lagi? Aku bertanya kembali, jihad di jalan Allah. Beliau menjawab,
Hadis riwayat Bukhari nomor 7534 dan Muslim nomor 85. Yang ketiga yaitu pendidikan akhlak. Islam mengajarkan bahwa akhlak tidak dapat dipisahkan dengan iman, sebab iman merupakan pengakuan hati dan akhlak sebagai pantulan iman pada setiap perilaku dan ucapan. Orang tua memegang peranan penting terhadap pendidikan akhlak anak agar mereka memiliki kepribadian yang baik, sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam Al-Quran dan hadis, sebagaimana juga dalam firman-Nya surat Luqman ayat 18 dan 19. Wala tusaghir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Luqman ayat 18. Waqsid fi masyrika wa khudud min sautik inna angkarol aswati la sautul hamir. Yang artinya, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran surat Luqman ayat 19. Yang keempat yaitu kewajiban anak. Seorang anak harus patuh dan wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, sebagaimana orang tua yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkannya. Kewajiban seorang anak agar berbakti kepada orang tuanya merupakan kewajiban yang harus dijalankan dan dipatuhi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman-Nya surat Luqman ayat 14 dan 15. ووصينا حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكري ولوالديك إلي المصير. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran surat Luqman ayat 14. Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Luqman ayat 15. Materi pertama telah selesai menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romania, NIM 2003096100. Saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi tentang pentingnya ilmu kealaman. Ilmu kealaman adalah kumpulan pengetahuan tentang kebendaan maupun sebab akibat yang diperoleh melalui proses pengkajian serta berdasarkan proses pengamatan gejala-gejala alam. Dengan ilmu kealaman akan membentuk sains modern sehingga bisa memecahkan masalah yang ada di alam seperti bagaimana kita memahami ayat ini, bahwa gunung-gunung itu berjalan sebagaimana jalannya awan. Padahal, nampak oleh kita gunung-gunung itu selamanya tetap kokoh berada dalam tempatnya masing-masing. Sebagaimana yang dijelaskan pada Quran Surah An-Naml
surat ke-27 ayat 88 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Sun'allahil ladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Artinya, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah An-Naml ayat 88. Ternyata firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas sekarang ini dapat dibuktikan. Percobaan pemotretan yang dilakukan secara periodik dan terus-menerus terhadap pegunungan yang ada di Nujd, Arab Saudi oleh Telestar satelit Amerika Serikat menunjukkan bahwa gunung-gunung itu bergerak ke arah utara, tepatnya ke Iran sepanjang 3 inci tiap tahun, tepat seperti yang telah diilustrasikan oleh Al-Quran. Maka dari itu, ilmu alam sangatlah penting untuk mengetahui kejadian-kejadian alam di sekitar. Kita harus bisa menjaga alam dan bumi, karena jika kita merusaknya, bumi dan alam sekitar akan musnah. Dan jika kita menjaganya, kita akan mendapat segalanya yang ada di bumi dan alam semesta, seperti hadis Tirmizi berikut. Man ahya arda matitta fahiya lahu. Artinya, barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Hadis Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rila Istafrida, NIM 2003096075. Saya di sini sebagai pemateri ketiga tentang integrasi ilmu kauniyah dan ilmu Qur'aniyah. Ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca, yang merupakan unsur pertama dalam pengambilan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat At-Alaq ayat 1-5. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan kepada unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Jaminan bahwa hukum-hukum alam yang mengendalikan alam semesta ini tidak berubah mengandung suatu janji bahwa apabila kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriktidar, kita akan menemukan sebagian dari hukum-hukum yang telah ditetapkannya itu. Dan kita akan menguasai sains dan akan mampu mengembangkan teknologi bagi kebahagiaan umat manusia. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Sekian dan terima kasih hasil dari diskusi kelompok 2. Sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kami. Yang pertama, dalam Quran Surah Luqman terdapat 4 materi pendidikan, yaitu pendidikan Tauhid terdapat pada ayat ke-13. Pendidikan akhlak terdapat pada ayat ke-17. Pendidikan syariat terdapat pada ayat ke-18 dan 19. Dan kewajiban anak terdapat pada ayat ke-14 dan 15.
Yang kedua, ilmu kealaman sangat penting untuk mengetahui yang terjadi pada alam sekitar, agar kita tidak salah dalam melakukan sesuatu. Karena dalam membuktikan fenomena alam, kita perlu mempelajari ilmu kealaman terlebih dahulu. Yang ketiga, dalam perspektif Al-Quran, pengungkapan fenomena alam ayat Al-Kauniyah di samping bertujuan untuk mengenal Tuhan dan mendekatkan diri kepadanya, juga berfungsi sebagai prasyarat untuk mewujudkan salah satu tujuan diciptakannya alam semesta ini. Jadi, kita harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berintihar, maka kita akan menemukan sebagian dari hukum-hukum yang telah ditetapkannya itu. Dan kita akan menguasai sains dan akan mampu mengembangkan teknologi bagi kebahagiaan umat manusia. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.